Kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 ini sebenarnya di atas ekspektasi. Lalu seperti apa angka yang baik ini akhirnya mempengaruhi bisnis perbankan, terutama bank-bank asing? Kita melihat bahwa angka yang di-announce kemarin ya is a surprise on the upside ya. 5,17% itu luar biasa di atas konsensus. Dan juga yang kita melihat bahwa is a consumption driven. Jadi satu hal yang cukup baik ya. Kita melihat dari komposisi daripada consumption itu sekitar 53% dan naik sekitar 5,3%. Dan kemudian juga ditopang juga dengan investment, which is quite surprising, ya, bisa juga naik. Kemudian didukung juga dengan daripada spending daripada government. Jadi dengan tiga komposisi ini, 53% yang the bulk daripada consumer consumption ini is a good turnaround, ya, karena kalau kita melihat daripada dua kuartal ke belakang itu sekitar 5%, ya 5,03 di kuartal yang lalu kemarin, sekarang menjadi 5,17. I think it's a good story ya, untuk to close the first semester of 2023. Ya, dan kita melihat juga bahwa kalau dari pernyataan BPS ya, there is a few things yang cukup menarik. Yang pertama, increase mobility. Ya, kelihatannya bahwa ada umpamanya disebut sebagai kayak revenge spending atau revenge travel karena banyak hari libur. Yang kedua juga kita melihat juga bahwa spending power daripada consumer itu cukup baik karena inflasi inti terjaga di sekitar 2,43% dan juga headline inflation di sekitar 3,08%. Sehingga dengan mobility itu ada consumption dan spending power dan juga didukung juga dengan PMI yang positif di growth zone dan kemudian juga beberapa kebijakan seperti capital reserve dan juga yang cukup dan juga tentu kestabilan daripada suku bunga acuan. Jadi kita melihat bahwa untuk Q2 daripada growth dari yang diumumkan kemarin ini cukup baik. Tapi yang lebih penting lagi going forward, what's going to be the outlook of the year. Kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya supaya kita tidak turun daripada target sekitar 5%. Atau plus minus 5 sampai 5,3 umpamanya yang diumumkan pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal, yaitu bagaimana beberapa hal yang bisa menjadi the downside. Banyak dikatakan nanti juga akan didiskusikan bahwa untuk capital expenditure ya untuk private sector banyak melakukan wait and see karena election cycle. Tetapi kalau kita melihat bahwa dengan the good consumption story ini, kita mengharapkan the trend will continue. Jadi consumption yang di atas 50% portion daripada growth itu, kita harapkan dengan adanya election cycle at the end of the year, will continue to pick up. Kalau investment mungkin bukan di private sector, tapi kemarin ada pernyataan dari Pak Menko bahwa belanja negara juga akan di-accelerate untuk kuartal ketiga. Dan kemudian juga kita melihat bahwa untuk hal-hal yang lainnya itu diharapkan dengan increase economic activity kita bisa tetap mencapai target daripada di atas 5% untuk GDP growth tahun 2023. Baik, Pak Batara, kalau kita melihat sentimen-sentimen yang ada di depan, ini ya salah satunya adalah election seperti yang Bapak sampaikan, yang mana yang akan lebih mendominasi? Apakah investment ini justru akan wait and see karena adanya siklus dari election, atau justru karena memang data ekonomi kita sedang baik-baiknya dan juga kita lihat di kuartal 2 ini terbukti pertumbuhan ekonomi kita 5,17%, ini justru akan lebih menggenjot lagi perekonomian di kuartal 3 dan 4? Kita melihat bahwa memang kalau untuk internally we depend a lot on the consumption story ya untuk mendorong kuartal 3 dan juga kuartal 4 ya, karena kita melihat bahwa untuk investasi yang bisa dikontrol adalah investasi daripada pemerintah, tetapi seperti tadi capex daripada private sector mungkin wait and see. Cuman yang kita juga harus melihat bahwa ada juga global headwinds dan juga interconnectivity antara Indonesia umpamanya dengan the global markets ya. Sampai sekarang kita melihat bahwa di US situation apakah itu inflation daripada yang ditargetkan oleh Fed untuk 2%,
Kemudian umpamanya untuk Fed funds rate ini apakah akan ada lagi kenaikan di bulan November umpamanya, dan market mungkin pricing, dan when will we get into the terminal rate, dan kemudian konektivitasnya dengan Indonesia. Ya. Jadi kita melihat ini memang tidak tergantung 100% daripada domestik, tetapi juga ketergantungan daripada interest rate situation di global, dan juga inflation, dan juga the still tight market, job tight market di US, yang membuat prediksi apakah di US itu akan soft landing atau going through the recession. Jadi ini yang tadi juga kita lihat bahwa ketergantungan daripada outlook untuk the rest of the year 2023 itu juga tidak terlepas daripada situasi daripada the global markets. Baik, apakah sudah disiapkan antisipasi apabila ternyata The Fed benar-benar menaikkan satu kali lagi di bulan September ataupun November? Kita melihat bahwa ini mungkin kalau dinaikkan dengan di bulan November, yang kita monitor adalah tiga indikator ya. Umpamanya untuk the growth indicator itu kita lihat untuk ISM manufacturing di US. Kemudian umpamanya yang kedua itu untuk labor market daripada di US, yang kemarin waktu minggu lalu itu diumumkan 187.000 ya new jobs. Kalau kita melihat 187.000 dan kemudian wage growth itu sekitar 4,4, ya kita tergantung. Kalau kita di camp yang akan mengatakan itu soft landing, kita mengatakan 187.000 itu di bawah 200.000 expectation, dan juga hours work itu less than consensus. Tetapi kalau kita di camp recession, kita akan menunjukkan bahwa 4,4% itu masih too high untuk wage growth. Sehingga inflation itu belum tentu bisa di-tame untuk target 2%. Dan juga kita melihat bahwa untuk unemployment rate 3,5% itu masih terlalu rendah. Biasanya untuk inflation to be stable itu sekitar 3,8 sampai 4,3%. Jadi memang dinamika daripada di global indicators ini akan juga berdampak untuk the next 6 months going forward, the rest of the year, dan bagaimana respons daripada Bank Indonesia. Baik, ekspektasi Perbina sendiri terhadap respon dari Bank Indonesia seperti apa hingga akhir tahun? Kita melihat mungkin cautiously, tergantung daripada bagaimana di terminal rate, dan juga apakah akan ada kenaikan lagi mungkin satu kali untuk tahun ini. Mungkin Bank Indonesia will be very cautious karena tidak hanya interest differential between the US dan Indonesia, dan bagaimana juga umpamanya inflation, core inflation sekarang sudah 2,43%, sementara suku bunga acuan sudah 5,75%. Apakah waktunya untuk melakukan rate cut? Tetapi saya rasa Bank Indonesia mempunyai banyak tool untuk tidak hanya tergantung pada interest rate. Kalau kita umpamanya GWM umpamanya, itu juga bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan kalau kita melihat deposito dan deposits dari rupiah di banking sector itu sekitar 6.700 triliun ya. Umpamanya GM diturunkan aja juga bisa bring back liquidity into the market. Jadi kita melihat bahwa Bank Indonesia mungkin akan quite cautious untuk melakukan policy divergence antara the US dan Indonesia. Baik, kalaupun itu terjadi, seperti apa daya tarik aset keuangan kita untuk investasi? Apakah hingga akhir tahun ini masih akan menarik? Kita melihat bahwa untuk Indonesia, everything is in terms of the banking sector sebetulnya tidak ada major concern ya. Liquidity is ample. Kita melihat bahwa alat liquid dibagi dana pihak ketiga itu sekitar 26%, capital ratio masih sekitar 25%, dan kemudian juga kita melihat bahwa terjaganya portofolio kredit ya, baik itu namanya gross NPL sekitar 2,5% ataupun net NPL 0,77%. Jadi secara banking sector kita tidak melihat ada isu. Keterkaitannya adalah demand. Dan kembali tadi kalau umpamanya untuk sektor swasta mungkin mereka mengatakan wait and see sampai election cycle is over gitu. Baik, tapi dengan adanya perlambatan kredit dan juga perlambatan pertumbuhan DPK, apakah ini akan berpengaruh hingga akhir tahun? Saya rasa optimisme cukup
walaupun dikatakan bahwa sekitar 10 sampai 12% untuk loan growth dan sekarang sekitar diturunkan sekitar 9 sampai 11%, tapi kami cukup optimis ya, di banking sector bahwa target sekitar 9 sampai 11% saja itu akan bisa tercapai. Untuk Citi sendiri performance kami selama 6 bulan ini credit growth sekitar 10%. Baik, faktor apa ya menurut Bapak ini memang menjadi faktor utama yang membuat kredit melambat, DPK juga melambat? Kita mesti melihat komponen daripada kredit tersebut. Ya, kita melihat bahwa yang pertama-tama ya kredit konsumsi. Dan kita melihat bahwa kredit konsumsi ini diharapkan ya akan menjadi driver untuk the rest of the year. Apalagi biasanya kalau di election cycle itu kredit konsumsi itu menaik. Ya, yang kedua ya kredit investasi tadi kita melihat yang bisa umpamanya digenjot adalah di belanja daripada pemerintah yang seperti yang dikatakan oleh Pak Menko kemarin, mungkin untuk capex itu wait and see. Kemudian yang namanya working capital ya komponen ketiga daripada kredit tersebut, kita melihat bahwa mungkin working capital yang di Q2 itu agak melambat itu karena banyak libur sehingga inventory naik, dan ini akan bisa juga diaccelerate untuk kuartal 3 dan kuartal 4.